dari hati ini, dari momen Idul Adha ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Idul Adha menjadi momen yang mengiringi kita untuk kembali menatap jejak seorang hamba agung, Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah yang hidupnya penuh dengan ujian, namun tak pernah luput dari ketaatan. Hari raya ini bukan sekadar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi tentang mengenang suatu pelajaran iman dan pengorbanan yang begitu luar biasa. Sosok Nabi Ibrahim adalah gambaran nyata dari seorang manusia yang rela menyerahkan segalanya demi cinta dan kepatuhan kepada Rabb-Nya, yaitu Allah. Semua potret kisah itu menyimpan pelajaran luhur yang sangat relevan bagi kita, terutama di tengah krisis peradaban yang kini melanda dunia. Maka dari itu, marilah kita menyelami kembali beberapa hikmah besar dari pengorbanan Nabi Ibrahim sebagai pelita bagi langkah kita di zaman yang penuh dengan ujian ini. Hikmah pertama, pengorbanan adalah ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada satu pelajaran terbesar dari kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang patut kita renungi hari ini, maka itu adalah ketundukan total kepada Allah, ketaatan yang mutlak meski perintah itu terasa berat. Bayangkanlah seorang ayah yang telah menua, yang menghabiskan puluhan tahun menanti kehadiran seorang anak. Ketika berdoa dan doa itu dikabulkan dan anak itu tumbuh menjadi belahan jiwa yang cerdas dan lembut, justru datang perintah dari langit yang mengguncangkan jiwanya, sembelihlah anakmu itu, tanpa tanya, tanpa sanggahan, tanpa argumen. Ibrahim tunduk, Ibrahim pasrah, Ibrahim percaya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk disembelih, kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran As-Saffat ayat 103 dan 105. Inilah puncak penghambaan, taat meski terasa berat, bukan karena tidak punya rasa, tapi karena yakin bahwa perintah Allah pasti lebih tinggi dari naluri dan kehendaknya pasti lebih adil dari logika manusia. Bukan karena tak berperasaan, tapi karena yakin ketika titah ilahi telah menyapa, maka ragu harus dikorbankan dan iman harus dibenangkan. Apakah kisah pengorbanan Ibrahim berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri demi menegakkan perintah Rabb-Nya atas seluruh makhluk. Itulah perintah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan seorang laki-laki sendirian di hadapan seluruh bangsanya. Ia ditarik, dituduh, dicaci, lalu dilemparkan ke dalam tumpukan kayu yang disiapkan bukan untuk membuat roti, bukan untuk menghangatkan tubuh, tetapi untuk membakarnya hidup-hidup. Itulah Nabi Ibrahim. Ia berdiri di hadapan penguasa yang bengis di tengah masyarakat yang telah mengkultuskan berhala. Lalu dia berkata, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Yang artinya, celakalah kalian, apa yang kalian sembah dari selain Allah. Apakah kalian tidak punya otak? Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-67. Ia bukan hanya menolak tunduk, tetapi menantang seluruh sistem kebatilan dengan satu kalimat penuh keberanian, la ilaha illallah, dan balasannya dibakar hidup-hidup. Seluruh kota menyaksikan, ribuan pasangan mata melihat tubuh seorang manusia dihantam udara, dilemparkan menuju kematian hanya karena ia berada pada keyakinan. Tidak ada istri yang membelanya, tidak ada anak, tidak ada jemaah, hanya dia dan Allah.
Namun pada saat manusia berlepas tangan, langit tidak tinggal diam. Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah kemudian berfirman, wahai api, jadilah dingin engkau untuk penyelamatan bagi Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-69. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pengorbanan yang tak tertandingi, bukan harta, bukan jabatan, tapi nyawa. Ibrahim rela dibakar bukan karena ambisi duniawi, tetapi karena satu hal, ia ingin tegakkan tauhid. Lalu ia tahu bahwa dalam mempertahankan kebenaran, kadang kita harus berjalan sendirian dan kadang kita harus bersiap mengorbankan segalanya. Tetapi ketahuilah, siapa yang berani kehilangan segalanya demi Allah dan akan diselamatkan oleh Allah dengan cara yang melampaui akal manusia, maka wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi Ibrahim bisa tunduk pada perintah menyembelih anaknya, mengapa kita masih ragu untuk tunduk dalam menegakkan keadilan? Jika Nabi Ibrahim tidak bernegosiasi dengan wahyu, mengapa kita masih menawar-nawar kebenaran hanya demi kenyamanan hidup kita? Jika Nabi Ibrahim tidak berani menghadapi ujian, jika Nabi Ibrahim berani menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya untuk dibakar, mengapa kita enggan menghadapi kezaliman yang menipu umat? Hari ini dunia menjerit dalam krisis. Gaza menangis, anak-anak kelaparan, saudara-saudara kita hidup dalam bayang-bayang kematian dan penindasan. Namun sebagian dari kita masih sibuk mempertahankan kekuasaan, mengejar kekayaan, membungkam nurani demi keuntungan dunia yang semu. Inilah pelajaran agung, bahwa ketundukan dalam pengorbanan sejati menuntut kita melepaskan bukan hanya yang tidak kita butuhkan, tetapi justru yang paling kita cintai. Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa cinta kepada Allah harus melebihi segalanya, lebih dari harta, waktu, anak, dan bahkan nyawa kita. Allah Ta'ala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kalian kali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian dari apa yang paling kalian cintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.